Kembali lagi. Gue udah males banget ngomongin IPL. Gue juga udah males, Le. Kalah. Gue juga Menang. titel contender. Jujur gue bingung sama Pai. Udah jelas Pai, harusnya bukan gua Pai, cukup Pai. Kenapa mesti gua Pai? Apanya? Tim gua kalah Pai, masih lo panggil Pai. Justru itu Rim. Semua itu Gua pengen kalau gua lihat. mau kemana? Itu Mau lari dia kemana? makanya. Enggak, tapi gue sakit hati banget hari ini. Bisa-bisa pakai baju Everton, gila. Bukan. Gue tadi dari pagi aktivitas kantor, jadi baju kantor ada di studio nih, baju Everton gue pakai. Tim overrated, Le. Overrated. Overrated ini. Underrated. 30 tahun tanpa juara. Sekarang udah peringkat berapa Everton? Seri 14. 40. Iya, makanya dia baru Ngelewatin dapat MU. baru dapat piala Serie in Liverpool di Goodison Park. Kandang sampahnya dia. Sama kayak Arsenal. Nah, Pialanya menang sama City 5-1. Enggak, menurut lu mereka berselebrasi atas tim yang mau pindah stadiumnya dan berhasil nahan raja dari liga, terus mereka nggak senang, terus mereka Nggak berpesta antusias, pora nggak tuh salah. enggak, gua enggak menyalahkan dia selebrasinya, cuma norak, Le. Di sosial media tuh norak banget dia. Gak ada. Wah, ini nggak main Twitter. Gak ada, ngaco. Ngaco apa? Ngaco. Jadi yang boleh norak tuh yang udah dapat Kalau lu trofi jadi aja lu gitu. jadi the Toffice, anggaplah ya. Ya jangan sampai sih. Ya udah, anggap Amin, lu jadi amin. the Toffice. Enggak, Amin. Karim aja. Enggak, lu jadi the Toffice. Terus lu yang lu merasakan di last minute Kadik ngambek Liverpool yang jago banget dan bisa dapat 1 poin. Lu bakal selebrasi enggak? Gue selebrasi, cuman gue nggak hina-hina Liverpoolnya, paham nggak sih kayak? Ya orang rival kenapa nggak boleh? Ya maksud gue kayak Merseyside. apa sih Merseyside ini udah Merseyside is red, blue ini Loh, cuman Mercedes Israel oke, pelengkap. setuju. Tapi kan rivalry-nya ada. Gak ada rival apa, Le? Ya, Rival Emang apa? coba Dari segi apa? Dari segi apa? Coba. Dibilang rival? 4 kali terakhir. Cuman karena coba sejarah. 4 kali terakhir ketemu skor berapa? 4 kali terakhir ketemu di Premier League. Berapa kali Liverpool menang, berapa kali Everton menang? Kok ngitungannya 4 kali Enggak, terakhir? gua ngetes aja. Oke, Everton dua menang. season terakhir Oke, ya. tahun lalu Everton menang 2-0. 2-0. Oke, yang terakhir seri kan kemarin. Seri kemarin, iya. Duanya lagi nggak tahu, lupa. Duanya lagi. Gue lupa. Ya udah. Lupa gue. Kita masuk dulu ke pojok debat. Let's go. Sebenarnya kita ada salah tadi. Salah sambung. Hari ini kita membahas game week 25 yang sangat menyedihkan buat gua, buat Karim ya kan. Biasa aja, biasa. Ada Biasa. game-game Emang seru. sedih, Li? Enggak. Enggak. Gue sedih sih. Nanti main title-nya, headline-nya adalah MU lawan Tottenham. Yang gue sebut adalah The Battle of the Losers gitu. Coba kita bahas nanti aja. Yang pertama, gue bahas tim gue dulu. Capek gue. Nah, ini nih. Ini. Makanya gini loh. Kalau punya manajer itu harus yang optimis. Nggak usah sok-sokan kita bukan title contender. Akhirnya kejadian hal yang lebih buruk dari apa yang dia omongkan. Udah nggak title contender, nggak juara, nggak kalah di FA Cup, kalah di Carabao Cup, Bagaimana? peringkat 6. Enggak boleh ngomongin Arsenal. Enggak, Chelsea. Oh, sama juga soalnya nih, sama. Iya. Semua. Kalah di Enggak, FA Cup, kalah di Enggak, malah ini juga Carabao Cup. 50-50 Iya. bisa masuk UCL apa enggak, Le, Chelsea? Siapa? Chelsea. Oh iya, memang yang seharusnya top 4 itu harga mati, sekarang malah jadi, menurut gue malah jadi Over harga 50-50. mati cuma buat fans, bukan buat pelatih. Loh iya, buat kita harga mati. Buat Enzo enggak. Buat Maresca gue nggak tahu dia tuh ngobrol apa sama ownernya. Kalau gue jadi Maresca, di seberapapun gue digaji, seberapapun guidance-nya, seberapapun targetnya, misalnya targetnya, targetnya 6 besar, gue akan tetap nunjukin kalau gue mau even juara, ngerti nggak? Tapi nggak usah lah kalau juara berlebihan karena terlalu jauh gitu. Tapi top 4 menurut gue visible. Top 4 nih kita ngomong sekarang fair-fairan aja ya. City di mana? Baru comeback. MU jelek. Spurs jelek. Nottingham Forest. Makanya kok Nottingham Forest bisa grab the opportunity, Chelsea enggak? Itu kan big question. Gitu loh. Ya, balik ke pelatih sih lah kalau kayak gitu lah. Ya gue udah gak mau nyalain pelatih dan pemain. Menurut gue ini semua dari ownership. Tapi ini lah, gue pikir Sekarang gini. Lu pelatih, lu pemilik klub ya, MU ya. Lu ambil pelatih dari championship. Ekspektasinya apa? Ya nggak degradasi deh.
Ekspektasinya itu kan, serendah itu kan. Ya udah, apakah salah Enzo Maresca? Enggak, tapi masalahnya Anda awal-awal awal season tidak seperti ini. Awal-awal Anda menunjukkan awal gitu ya. season tidak seperti ini. Kok Anda berubah sekarang? Kok Anda berubah haluan? Nggak ada. Anda stay dong. Awalnya awal apa gue? season Gua awalnya Anda the most adaptive. Kita pemain banyak gunanya seperti ini. Gue gak mau ke pemain, gue bahas pelatih dulu. Gue gak mau ke pemain dulu. Iya, Kita iya. bahas pelatih. Ya, pelatih muda, gini loh, kayak company ya di Munchen ya. Dia muda juga. Tapi dia didukung sama backbone tim yang udah jadi gitu. Ada Kimmich di situ, ada Kane, ada Musiala yang udah perform dari eranya Tuchel dan eranya siapa? Yang muda? Nagelsmann gitu loh. Dia udah dia bukan merancang, tapi dia tinggal nge-tuning. Kalau mobil tuh udah jadi, mobil dia tinggal setup. Oh, ngebutnya gini. Kalau Maresca kan enggak. Ini mobil harus dia modif nih. Mesinnya pakai ini. Nah, ini menurut gue nggak bisa nyalain Maresca juga. Maresca pelatih muda banget, umur baru 45 dan nggak pernah ngelatih tim besar gitu loh. Fair nggak kalau gue sama Maresca? Enggak fair. Enggak lah. Fair. Cuman awal-awal itu Maresca ini udah kayak ngasih harapan sih. Maksudnya dia udah menunjukkan bagus di awal, tapi malah pertengahan kayak gini nih loh. Kan ini menunjukkan kayak omongan gua kemarin waktu pas preview gua bilang. Waktu pas preview gua bilang ini tekanan mental menurut gua. Mental pemain juga termasuk, apalagi pelatih yang dia harus ngasih arahan buat pemainnya biar tetap perform, tapi di situ nggak ada, paham nggak sih? Yeah. Kayak lawan Berarti Fulham masalahnya kemarin. apa? Konsistensi. Itu Iya, susah Gua banget. sebenarnya mau poin ini sih, kayak saran gini loh. Maksudnya kan sekarang yang kemarahan yang gue lihat di sosial media itu sebenarnya fans Chelsea agak kepecah juga lah. Ada yang pure nyalahin ownership, ada yang bahkan tadi ngerasa Maresca emang bukan pelatih yang bagus apa segala macam. Jadi dia ngerasa harus Maresca out. Sebenarnya kalau tarik ke belakang kan balik ke kenapa sih Chelsea bisa jadi tim yang sukses di era Abramovich, kan karena mentality yang diinstil sama Abramovich. Lu harus menang gimana pun caranya. Lu mau pelatih sebagus apapun, mau lu selegend apapun kayak Jose Mourinho bisa dipecat gitu loh. Ancelotti bisa dipecat, segala macam bisa dipecat gitu loh. Graham Potter. Tapi gue pingin fans Chelsea ini juga harus gini loh. Oke, lu punya mentalitas yang terbawakan itu ya. Tapi lu harus terima realita bahwa ownership lu udah bukan Abramovich lagi. Stop. Stop. Aduh, gue pingin balik era Abramovich sama kayak Fergie eranya fans MU yang Nggak pernah ngarep yang masih berharap Ferguson. Tim Enggak, tim saatnya mediocre move on gitu loh. Lu bukan di era Abramovich lagi. Lu sekarang di eranya Capital Lake apa sebenarnya? Clear Lake Capital yang dimana Todd Boehly dan segala macamnya. Nah, sekarang kita harus bedah kan apa yang dilakuin sama Todd Boehly kan. Dia kan sebenarnya mau ngebuat Chelsea Mau buat ini, Chelsea jadi the Borussia Dortmund. iya, satu hal itu. Tapi kan dia ada, kalau gue ngeliatnya lah ya, terlepas dari apapun itu, tapi kan dia udah spending 1 billion. Ketika lu udah spending 1 billion selama era dia, berarti dia sebenarnya juga memikirkan short term juga dengan long termnya juga. 1 billion bukan uang yang Arsenal aja di Arteta cuma 800 juta. Chelsea Ya, tapi- 1 billion gitu loh. Tapi kan beda ini belinya, buat 1 clarity billion-nya. aja, buat Iya. biar jelas ya. Sebenarnya netnya nggak segitu, netnya cuma 300-400 juta. Loh, iya paham gue, Karena cuma kita maksud jualnya spendingnya. juga bagus. Iya. Tapi maksud gue dari sisi pengeluarannya, spendingnya 1 billion berarti Itu 300. dia kalau ngomongin building squad yang sekarang, lu ngomongin udah punya Casado di situ, Lavia terlepas cedera lah ya. Tapi maksudnya backbone sebuah timnya itu ada. Cuman memang apesnya adalah emang tadi cedera apa segala macam yang dan tim ini muda. Jadi ngenambah tim ini jadi nggak secara mentality juga nggak perform seperti yang dimau di awal musim gitu. Problemnya di squad building menurut gue gini, gak ada masalah lo mau ngisi pemain dengan pemain muda gitu. Tapi harus di hybrid. Ada experience di sana. Ada pemain yang tahu cara menjaga momentum, ya kan? Kayak contoh deh, gue ngeliat Jorginho di Arsenal tuh perannya gede loh. Walaupun dia nggak main ya, tapi ada tuh peran, ngerti nggak? Kita nggak ada siapa. Mau ngobrol sama siapa? Enzo Umur Fernandes. berapa anjing? Bettinelli. Bettinelli udahlah. Bettinelli kan nggak punya prestasi gitu loh. Bettinelli tuh pelawak. Bettinelli tuh cuma vibes. Reece James. Terus dia umur berapa? Dan juga sering Terus dia cedera. umur 24. Sering cedera juga kan. Lebih paling tua tuh nomor 1 Sterling, nomor 2 Chilwell. Udah cabut. Makanya Chilwell kemana sih gue lupa. Palace. Jadi menurut gue squad buildingnya bermasalah gitu. Dan sekarang yang paling menyedihkan adalah
Di game terakhir sebelum pas tutup window, kita lawan FA Cup kan, lawan Brighton kan. Di situ Jackson sama Giu cedera sekaligus. Nah lo bayangin barengan gitu. Jadi ini calamity sih, bencana menurut gue, dan salah satu squad building yang mempertanyakan itu adalah Nkunku. Gue rasa Nkunku sebenarnya project pertama nomor 10-nya, ternyata ada Cole Palmer nih, anak muda yang nggak ditebak-tebak, ternyata bisa ngambil tempatnya gitu. Tiba-tiba Nkunku nggak tahu main di mana, dipaksain 9 nggak akan pernah bisa. Nkunku nggak akan pernah bisa gantiin Jackson. Gue ngomong dari awal musim, sebagaimana pentingnya Jackson dan berasa sekarang. Lo kalau nonton, ada nonton nggak? Nonton first half. Build up-nya susah apa? Susah Parah. Apalagi pas Madueke udah keluar makin parah tuh. Ya Madueke karena satu-satunya winger kita yang bisa mandiri diisolasi kan. Iya. Gitu loh. Udah gitu Enzo Maresca kan nggak mengakomodir winger ya kan? Enggak dong, nggak Madueke doang dong yang Siapa? bisa isolasi. Siapa sih winger satunya lagi yang jago banget? Siapa? Kenal? Enggak, bukan. Freedom Sancho. Jadoi. Lo Sancho bukan tipe kayak gitu. Yang si Freedom itu loh, yang Sancho. winger bebas. Winger bebas Itu itu. masih ada fans Chelsea namanya Matis. Dia pas yang kemarin Matis favorit gue tuh. Enggak, dia gini. Sancho. Dia kok dribbling gitu kan? Oh iya. Dia ngikutin kayak gitu. Matis paling kocak aja. Iya. Ada tuh Sancho. Enggak, kita ngomong objektif ya. Sancho bukan tipe yang kayak gitu. Sancho tipenya yang harus tuh ditemenin, kombinasi, ada off the ball dari temennya. Ada. Nah kan gak diokomodir gue bilang. Tiap gol ngeliatin doang. Pas golnya, aduh gue lupa. Siapa minta? Golnya minta apa? Bahkan nggak ngeliat bolanya. Dia Yang nggak ngeliat. Yang ketiga, minta kedua. Yang ketiga. Minta kedua. Itu begini. Oh, iya. Kayak Enggak lah. Jangan terus-terusan nyalain pemain lah. Hah? Kita tahu Jadon Sancho ada kualitasnya kok. Apa? Nah, kita tahu. Apa 12 tapi nggak game terakomodir. without contribution nya apa? Loh, satu tim yang berantakan kok. Lu nyuruh satu orang. Satu tim, gimana even 12 game? let's talk Cole Palmer. Lo Cole Palmer gue udah bilang overrated dari kapan, Le? Ya udah. Nggak overrated juga. Enggak, Tapi emang. bukan overrated, enggak. Tapi Enggak, bukan overrated. Oh. Cole Palmer gue udah bilang berkali-kali. Salahnya si Enzo, si Soasik ini, si pelatih Soasik ini, mengganti taktik di tengah musim. Merasa timnya bisa capable. Palmer dipaksa buat main ke belakang. Enggak, gue rasa itu bukan instruksi. Itu Palmernya aja menurut gue. Nah itu kan pasti kan problem. Di Iya sini problem. Dan itu kan cuma ada di build up, tapi setiap fase penyerangan di sepertiga akhir Palmer selalu Palmer ada di di situ. depan, iya, di luar kotak lebih tepatnya. Iya. Dia di luar kotak kan, Iya. nggak works. Tapi menurut gue balik lagi, maksudnya ya emang apa yang tim baru seperti ini akan fase yang akan dilewatin gitu loh. Maksud gue kayak Ya kalau ngomongin project kayak gini. project kayak begini, makanya baik lagi move on dari Abramovich, Todd Boehly emang dan clear leg-nya ini emang dia mau bikin squad. Makanya gue sebenarnya setuju sama lu di awal-awal dulu lah. Dia bilang kayak tim ini emang dibuat untuk ngedominasi di 2-3 tahun ke depan. Yeah. Kan kelihatan dari talent yang Yeah. pemain kayak Estevao apa segala macam. Ya tapi lu harus terima konsekuensinya proses seperti ini. Ini dilalui sama semua tim. Enggak, gue sakit hati tau gak apa? Gitu. Gue ngerti yang lo omongin. Dan itu masuk akal buat gue. Gue bisa terima itu. Tapi gue sakit hati. Lo kalah sama Brighton, abis itu kalah sama Brighton lagi. Lo ngerti gak rasanya? Harusnya lo belajar. Iya. Kalau lo menang kalah lawan Brighton, abis itu lawan yang lain kalah, that's okay. Mungkin tim yang lain ngasih surprise gitu. Maksudnya Brighton play good. Defensively anjing jago. Maksud gue nggak tahu kenapa lawan Chelsea mereka on fire gitu loh. Mereka benar-benar bagus. Tapi maksud gue masa sih lo dikasih 180 menit lo nggak bisa bikin apa-apa. Itu yang bikin gue paling kecewa. Itu bikin gue sakit hati. Jujur aja gue sakit hati banget. 180 menit loh. Bukan 90 menit gitu loh. Dan Chelsea nggak cetak gol satu pun ya 2 pertandingan itu. Yang Gol satu. Oh. FA Cup. Ya mungkin karena kita tahu ya kalau Chelsea ini kan emang gue nonton YouTube-nya fans Chelsea juga dia bilang Ya orang nonton fans Iya. Chelsea terus Iya, seneng kalau enggak. fans Chelsea Nonton jadi semua. seneng Semua. dia. Nonton semua. Giroh Nonton dia. semua. Dia bilang Dia gini. Chelsea kalah, giroh dia. Dia bilang begini. Chelsea kalah sama tim yang dia mencoba menjadi tim itu. Kan kalau lu lihat Oh iya, Brighton Chelsea kan kayak mau kayak Brighton banget kan. So mainnya datang dari Brighton. Ibaratnya gitu loh. Jadi kayak mungkin di match ini Brighton emang pemain-pemainnya Caicedo Lah? gimana? Caicedo oke, tapi Caicedo gimana ya maksud gue ya? Lo Liverpool akan hancur pada suatu titik. Nggak tahu kapan ya. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya, Tapi 2 dalam minggu Liverpool lo ada siapa? Bisa Enggak, salah, maksudnya bisa ini ada bukan masalah Caicedo mau ke Liverpool enggak, maksudnya Enggak, kayak maksud gue gini. bukan. kayak contoh Palmer. Palmer bukan pemain jelek. Kayak Bruno Fernandes. Bruno Fernandes bukan pemain Overrated. jelek.
Ngerti gak maksud gue? Tapi karena keadaan timnya itu lu mau komen apa gitu loh. Nangkap maksud gue? Nangkep. Gitu loh. Kalau Nggak, maksud lu Caicedo. menjawab pertanyaan lu gak? Iya, Menurut iya. gue Caicedo salah satu if not the best defensive midfield di IPL. Ya peringkat 3 lah. Tapi karena keadaannya berapa game terakhir, 10 game terakhir, ya gue mau ngomong apa? Gitu loh, ngerti gak? Kalau dia pindah ke tim lu atau ke Arsenal, lu bakal lihat the true Caicedo gitu. Berarti memang keadaan tim. Keadaannya. Nomor 1 Ugarte ya. Tampol. Terus apa sih? Dan gue juga udah bilang kan, fans Chelsea ini juga kebanyakan Chelsea butuh back. Iya, gue tahu butuh, tapi gue udah bilang dari jauh-jauh hari. Itulah. Forwardnya juga Enggak sama lah, butuhnya. Gue kasih tau sama lu, ya. Lu datang ke 4 kompetisi cuma punya Guyu sama Jackson. Sebentar. Gitu loh. Lu punya tim yang lu fans, kita bahas abis ini. Iya. Arsenal. Menurut lu fondasinya Arsenal di mana? Fondasi backbone-nya. Backbone-nya. Belakang ke tengah ke depan. Dari Belakang kan? tengah depan. Yang paling pivotal mana? Kalau ngomongin sekarang Tim ini dibangun 2 tahun 3 tahun terakhir paling pivotal di mana? dari dibangun dari tengah belakang. Ya udah. Enggak. Itu satu. Iya. Itu satu. Kedua Forest. Kenapa Forest bisa kayak gini? Ya kan, ini loh tengah belakangnya bagus. Belakangnya. Tapi depannya juga Woodnya, Lu enggak Awalnya. kok. Hah? Depan lu enggak terlalu bagus kok. Ya nggak terlalu bagus. Depan lu Tapi, sampah, tapi kan dia kita depannya apa dulu Enggak. nih? Tapi kita Gua punya setuju. kita punya Gua Saka yang Gue setuju kita harus ngomongin. bangun tim kayak Arsenal. Mulai dari belakang. Kalau menurut gue. Kalau Will nggak layak, enggak. Calobah, Poin Dixon. poin gua adalah Kalau Will nggak sebutuh Menurut sebutuh gue nggak layak sendirian anak umur 20. Iya, dia Iya. bagus, harus ada backingan yang lebih bagus. bukan ya maksud gini. Oh, Will Konate bagus lah, nggak gila. bakal kayak jadi kayak gini kalau nggak ada Van Dijk. Iya. Kalau digabungin sama Kwanza semalam. Tapi Enggak, poin gua adalah gini, Emang Panas. defense ini adalah hal yang paling urgent di Chelsea. Gue setuju defense dan kiper. Itu gue setuju banget. Cuman level urgensi keduanya adalah forward. Oh, iya. Karena gue bilang Setuju apa? gua setuju. Karena suksesnya Chelsea ini selalu dari era ke era. Drogba, Diego Costa. Iya, iya. Itu dari striker Lukaku. dari striker yang emang sangat mumpuni gitu loh. Dan lu ngomongin wingernya, menurut gue tadi gue setuju sama omongan dulu kemarin. Neto tuh musim ini underperform, Sancho juga. Semua. Iya kan? Tapi ketika lu punya 3 offensive line yang menurut gua berkualitas, tugasnya Palmer tuh nggak terus-menerus setiap minggu harus ke Palmer. Iya, iya. Dan itu yang gua bilang, sebutu-butu Chelsea sama defense, penyerang pun juga hal yang sama. Nggak, Palmer tuh Terlepas maksudnya dari maksa. urgensinya yang kemana. Palmer tuh maksa, man. Enggak, jangan gue please dong jangan nitpicking pemain gue satu-satu. Mau gimana gue Ini milih yang masalah satu kolektif. salah, gue milih yang satu salah. Lu mau nggak MU lo digituin dengan keadaan sekarang? Iya sekarang nggak apa-apa gue, semuanya jelek. Itu maksud gue, Apa? semuanya jelek kan. Iya, cuman kan bisa Lu nggak bisa dipinpoint. satu. Bisa lo pinpoint. MU misalnya semua jelek, Bruno-nya jelek. Oke, Bruno bahas kenapa Bruno-nya jelek. Lo bahas kenapa dia jelek. Ini sama dong kayak Chelsea. Chelsea jelek semua nih. Tapi sekarang gue pinpoint, kenapa Sancho sejelek ini? Kenapa Palmer sejelek ini? Boleh dong. Loh, boleh aja, tapi gini. Lu ngepointing sesuatu di saat itu signifikan. Yes. Misalnya gini, satu tim bagus, gara-gara nih kiper Sanchez misalnya. Waktu Chelsea bagus kan Sanchez tetap jelek kan? Bikin blunder berkali-kali kan. Oke, let's talk. Karena nih orang kita nggak bisa terbang tinggi. Anggap. Hah. Tapi kalau lu ngomongin Palmer, Sancho, ini kolektif. Iya kan kolektif, cuma kan mereka kolektif bego. Menurut gua kan berarti kan per individual ada peran begonya di situ. Sekarang Palmer improve, Sancho improve, ini tim belum tentu improve. Lah, kita nggak tahu. Emang nggak tahu, nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Kalau menurut gua nggak bisa nitpicking lah, 1-2 pemain. Bisa. Oke, kita ke match selanjutnya ada Leicester yang menjamu Arsenal di Kings Power Power. Stadium. Nih hokinya tinggi Yang di babak banget. pertama Leicester ngelawan babak Kalah. pertama loh. Babak pertama Leicester ngelawan ya. Leicester mainnya bagus babak Ya, pertama. maksudnya untuk standarnya overall game emang menurut gua bagusan Leicester mainnya. Iya. Enggak ngaco. Dibanding Ngaco, Arsenal. ngaco. Tinggi banget. Leicester ngelawan di babak Ngaco, pertama. ngaco. Namun ada Maverick di Arsenal yaitu Ethan Nwaneri yang gue harus akuin yang talentanya top talent gitu kan, yang bisa create something out of nothing, yang bisa nerima bola dari ruang-ruang sempit, yang bisa bikin decision. Kadang dia langsung first time shoot, walau kadang akurasinya masih dipertanyakan, tapi kelihatan teknik is there dan IQ-nya juga ada gitu. Nah karena ini orang juga di babak kedua masuklah sang striker. Coba kita bahas silakan. Ya. Nah kalau ngomongin first half, ya maksudnya kan pasti Leicester tahu lah dia lagi di peringkat bawah, secara kualitas udah pasti
gapnya sangat jauh. Makanya Ruud van Nistelrooy pasti pakai ambil ininya counter attack. Kalau kita bicara ada beberapa kali Leicester lolos dari counter press Arsenal, ada beberapa kali. Tapi kalau gue bilang ngelawan juga sebenarnya nggak terlalu ngelawan banget. Lebih ke Leicesternya ini defensifnya babak pertama bagus banget, dan lagi-lagi Arsenal mempercayakan Sterling di kiri, Trossard, Nwaneri. Sterling udah habis. Sterling Man of the match menurut gua, man of the match. Enggak, buat fans rival ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lu dribbling 1v1 jelek. Delivery nggak bisa. Awareness position berapa kali dia offside tuh 3-4 kali offside. Itu dia nggak bisa ngelihat, dia nggak aware sama positionnya di line-nya kalau gue ini offside gitu loh. Jadi ini pemain udah habis, udah menurut gue nggak tahu kenapa, padahal musim lalu di Chelsea sejelek-jeleknya dia masih bisa dribbling, masih bisa apa, seenggaknya gitu loh. Yeah. Tapi musim ini bener-bener lost, gue nggak tahu kenapa. Ya, mungkin game time. Bisa jadi game time. Game time juga ngaruh, nggak dikasih main. Bisa jadi confidence juga, gue nggak tahu. Tapi kalau ngomongin ini, ya kita udah nggak bisa rely sama Sterling lah. Ya gagal lah tuh. Udah parah, udah gagal lah. Ya kita berapa kali dan yang perubahan yang gue notice juga, Arsenal berusaha dengan gak adanya Saka juga semalam di match kemarin beberapa kali juga main dari tengah juga, yang biasanya lebih sering ke kanan, tapi berusaha ada kombinasi di tengah. Tapi gagal kenapa? Karena Trossard sama Sterling gak punya chemistry. Ketika build up tengah ada di agak sisi sebelah kanannya, ada one two pass yang terjadi. Tapi ketika udah masuk ke sisi Sterling sama Trossard, gak ada sama sekali yang bisa di ini. Nah, baru babak kedua kita lebih punya. Karena mungkin masalah di Declan Rice kali ya. Declan Rice tuh bukan apa bahasa gue ya, bukan tactical player yang oke untuk bermain kombinasi gitu. Tapi dia off the ball, dribbling, progresi, heading, strength itu one of the best gitu. Gua disagree di situ. Kita lihat Odegaard di kanan, di kiri si Rice nggak punya prowess yang sekelas, atau paling nggak setengahnya Odegaard. Gue disagree itu karena problem itu bukan saat kombinasi itu bukan di Declan Rice ya, tapi di Trossard sama Sterlingnya, yang mereka tidak ada chemistry sama lain. Movementnya itu habis pas, movementnya kemana nggak jelas, ininya kemana nggak jelas. Tapi kenapa di kanan works? Di kanan works karena lu punya Nwaneri, Odegaard, kan? Timber. Lu bandingin di kiri Sterling gitu loh. Jadi selalu Sterling nggak, Rice-nya sebenarnya kalau Trossard sama Sterling masalah di miss chemistry. Gue nggak berusaha ngejelekin Rice. Iya, paham gue. Karena berapa minggu terakhir menurut gue dia best performernya Arsenal tuh Rice gitu. Gue cuma bilang kalau lo berharap creativity kayak di kanan, di kiri tuh nggak ada, karena memang Rice bukan profile-nya gitu. Karena kalau lu ngomongin di sepanjang musim ini, kalau ngomongin kombinasi, Rice bisa juga, terlepas dia mungkin teknikalnya di bawah Odegaard atau yang lain, tapi dia juga bisa. Di sisi lain, kalau misalnya gitu, permainan disisir dari kiri lalu bola dihempas ke kanan, belum tentu Nwaneri, Odegaard itu bisa nerima bola seperti Rice bisa nerima bola gitu loh. Jadi kan ini kan hanya balance of the team. Balance oke, tapi kalau ngomongin dia apakah bisa kombinasi, dia sangat bisa karena dia tunjukin. Tergantung pemainnya siapa. Terus ngomongin juga babak kedua ada urgensi juga. Terus sebenarnya Merino ini masuk jadi savior, golin. Itu ya emang dari udah ada ini nggak sih? Udah ada kisi-kisi belum sih? Udah dikisi-kisi sebenarnya dari dia, emang dari semenjak Havertz dan Martinelli cedera, pemain yang ceritain dong, gue penasaran tiba-tiba Mikel Merino yang diplotting di nomor 9. Nah iya, karena dari kita kan kalau ngomongin opsi jadi striker ada beberapa pemain kan. Trossard nomor 9, apa yang dilakukan di first half, Merino atau mungkin Calafiori juga bisa dipaksa main nomor 9 karena dia pernah jadi forward. Udah diomongin sebelumnya gitu kan, Mat. Tapi pernah diomongkan sama Arteta. Calafiori gue dengar. Merino gue gak pernah dengar. Arteta Merino duluan yang rumornya muncul. Tapi di antara semua, Merino yang emang punya kapasitas atau mumpuni untuk main di area penalty box, karena dia dari Real Sociedad pun jadi midfielder yang sering drive ke box, cari movement di box. Sebenarnya movementnya dia ya kayak misalnya kayak Havertz juga di box. Cuma bedanya memang kemarin dia untungnya klinis kan. Dan Merino emang lebih dalam aspek itu di Betis Sociedad setiap dapat crossingan seperti itu, chance untuk klinisnya lebih besar. Dan Merino itu ahli spesialis aerial duel. Aerial duel juga. Enggak, bukan tinggi doang. Teknik dia dalam heading tuh sangat bagus gitu. Tapi dia gol keduanya posisinya pas banget. Positioningnya perfect banget sih. Perfect gitu. Itu 2 lawan. Itu Leicester 6 apa 5 tuh. Dia tadi masuk ke between lines pemainnya, movementnya, dia tahu kapan ke kanan kapan kiri. Makanya Merino emang yang paling pas. Kalau lu bilang siapa yang bisa jadi solusi number 9 Arsenal sekarang, ya Merino.
Itu kan gua nonton Le. Jadi sampai menit 79 kan tak matiin kan lagi di jalan. Buka live score. Itu kayak jantung itu udah kayak ya Allah Arsenal cetak gol. Udah menit 80 Le. Kenapa sih berharap Arsenal kalah mulu, Li? Bukan. Kenapa isi hati lo itu iri dengki kenapa sih? Bukan iri dengki. Musim depan mau Arsenal juara back to back kan enggak masalah. Gua enggak masalah. Jangan Yang ambil penting musim ini. jangan ambil musim ini. Musim depan lebih berat ini Enggak, cobaan. menurut gua ya. Sekarang bedanya berapa? Bedanya 7. 7 kan? Menurut gua 7 itu sehat. Iya. Sehat banget. Iya. Apa yang takutin? Ya gua sebagai ya kan bahas Arsenal dulu. Enggak, udah langsung ke Liverpool aja. Apa lo takut? Enggak, gua Nwaneri dong, Nwaneri. Oh, iya, Nwaneri keren. Iya enggak, ini perlu Sampai di ini perlu sama dia. di-highlight dong. Iya. Ini Kan perlu udah di highlight duluan sama Oleh. Kok lo bukan. mau highlight lagi? Dari gue belum bahas. Ya udah. Dari gue belum bahas. Dari Karim belum bahas Karim Nwaneri coba. Ya, gue ngeliat sama kayak mirip-mirip kayak Garnacho season lalu ya. Season wonder-nya. Iya, season wonder-nya. Nggak beda jauh di saat semuanya pada cedera, butuh yang Dia step up. Dia step up benar. IQ-nya ada di sana, bisa dribblingnya bagus. Technical-nya ada. Kapan one shoot-nya, tekniknya ada semua. Ya gue berharap ini longevity. Gue berharap sama kayak Amin. Garnacho. Dan challenge-nya di saat Saka balik, dia mau taruh mana? Nah, Kiri. itu perdebatan juga di antar fans. Kalau gue sih sekarang Udah masih- Saka out lah. Ya enggak. Maksudnya kalau ngomongin next step dari Nwaneri adalah tadi sebenarnya kan dia juga bisa main jadi playmaker, tapi dia masih belum menguasai off the ball-nya kayak pressing apa segala macam. Ketika dia udah menguasai itu, gue nggak kaget kalau Odegaard disisihkan untuk Nwaneri. Gue nggak kaget gitu loh. Disisihkan. Kalau seandainya tapi nggak. kalau Nwaneri udah menguasai Nggak. off the ball Odegaard movement-nya, season ini off the ball movement-nya. Odegaard Gitu loh. kemarin lawan Leicester salah satu yang terbaik anjing. Babak kedua ya, babak pertama nggak? Odegaard season Babak kedua ya. Odegaard season ini Le. Gila ya. Odegaard Bukan. season ini. Arsenal. Enggak, maksud Even gini. pemainnya sendiri buat star boy-nya bisa disisihin sama dia. Bukan, gini loh. Kenapa Odegaard masih starting di playmaker ahead of Nwaneri? Karena kapten. Selain dia Bro, kapten, Nwaneri ini- selain dia experience, Odegaard ini ada aspek yang Nwaneri nggak punya. Tadi lead the press-nya, off the Ya, ball-nya. betul. Di saat Nwaneri punya itu upgrade lagi Odegaard. Seandainya Nwaneri punya, gue ngerasa talent wise dia upgrade dari Odegaard. Talent wise ya. Talent wise, gue ngomong talent. Terjadi apa enggak belum tentu. Cuman ngomongin talent, iya. Sama kayak lu bilang Amat mungkin bisa jadi Next lebih- Messi. Next Messi apa ada next Messi. Secara talent ya, lebih ke Nwaneri bisa itu, atau bisa mungkin main bareng Odegaard tuh jadi di kiri. Kita nggak tahu. nanti Declan Rice-nya Kita nggak tahu. dikorbanin. Enggak Declan Rice 6 bisa jadi kita nggak tahu. Oke, sudah selesai ya. Kita boleh ke match lain. Kalah Ya. Fiori. Kok terus setiap pemain. Nah udah kalau bahas Liverpool emang gue rada bingung. Sumpah tim yang mainnya konsisten banget sampai setiap match tuh nggak ada hal-hal yang bisa diperbincangkan gitu loh. Oh ada. Konsisten Lo nggak- dibantu wasit. gini, in game pasti ada dropnya. Canda. In game pasti ada dropnya. Tapi kalau kita nanya starnya Salah FC. Salahnya selalu perform. Gue setuju Ada aja akhir-akhir ini. bolanya. Akhir-akhir ini salah FC Ada plus aja Gakpo bolanya FC. gitu loh. Jadi Nggak. bingung. Atau mungkin ada pinpoint lain? Satu season nih ngaco lo bilang bukan salah FC. Enggak lah Rim, Apa kalau sih? satu season enggak Salah lah, GA-nya Rim. berapa? So, season lah. Salah GA-nya berapa? GA tergila salah ini. Iya, Semua forward ditambah sama salah gini banyak loh, masalah. gini loh. Kita itu kan ngelihat gak cuma dari satu pertandingan, dua pertandingan. Lah iya, kita ngeliat satu keseluruhan. season. Ada di mana Salah nggak dimainkan tapi perform, paham gak sih Kapan? Liverpoolnya? Lawan siapa? Lawan Kapan Plymouth Salah Argyle ya? nggak main? Iya, lawan Plymouth Argyle Salah nggak main tuh. Terakhir karena dilihat Salah FC itu ketika kita kalah lawan Jawab dulu. Tottenham. Sebelum Plymouth, Plymouth. Salah nggak main kapan? Salah. Nggak ada. PSV Ada. kalah. Hah? PSV Nggak ada. kalah. Iya, lawan PSV karena pemain-pemain muda Ya, semua. ada nggak ada Salah menang? Ada le, Nggak ada. ada. Gua lupa tapi ada. Nggak? Nggak ada. Ada. Nggak, gue inget banget Nggak, nggak paling ada. FA atau Karabau ada satu. Oh lawan tim yang 8-0. Lawan tim iya. Oh, ini yang lawan main- tim main di home. Sape. Ya sama aja ketika nggak ada Mo Salah yang dimainin pemain muda semua. Sama Ya, kita artinya kalah. Di saat lo lawan yang selevel dan tidak ada Salah, lo kalah. Kalau akhir-akhir ini iya le. Bapuk banget lini depan Liverpool. Oke, kemarin gue sempat bahas di salah satu platform, gue bilang Nunes ini gunanya apa semalam. Terus ada yang komen kayak gini, lu nggak lihat lini tengah Liverpool kabur-kaburan? Dia gunanya Nunes ini di eranya Arne Slot, lu tuh mundur bantu ngambil bola, paham nggak sih? Nunes itu di depan dekem doang, diem, bola ke sana cuman jalan lari Nunes kecil-kecil. ini bukan malah disenangi karena off the ball Iya, movement. Ana work rate-nya. Work rate. Work rate-nya, tapi nggak ada match Oh, semalam. tapi nggak ini. Semalam ini nggak juga. perform sama sekali.
Paham nggak? Depannya Nunes ada kan Jota, cadangan. Diaz sama Salah. Kenapa lu nggak ngomong Jota? Kenapa harus Nunes? Nunes lebih parah, Le. Jota masih ngambil bola. Jota masih diving. Ya, itu juga Terus-terusan diving gue lihat. Tiap musim ada aja. Gua diving. ngelihatnya juga ini apa sih? Kita Jose itu bisa ngekip buat cetak gol, malah lu kayak Iya, itu gitu bisa buat gitu. cetak gol tuh. Bisa buat cetak gol lu, tapi malah cari-cari. Memang Pernah yang tahun memang lalu tuh menang tuh Iya. divingnya. apa? Orang Yang apa dipegang lupa? sama Arsenal. Ya bukan ya? Lupa lawan siapa. Yang Enggak, tapi kipernya pemain megang kaki dia, Portugal dia lompat. pemain Portugal kebanyakan suka diving, Le. Iya. Bruno, Jota, Bernardo. Iya. Kayak gitu. Darwin Uruguay. Enggak, Enggak. Jota. Oh, Kita Jota, bahas Jota. Jota. Emang Portugal begitu. Portugal kebanyakan gitu. Gue tuh paling suka tuh kemarin main Liverpool tuh Simon Hopper. Oh bagus tuh mainnya. Wasitnya bagus banget itu. Ya, giliran Kenapa Liverpool yang enggak dirugikan Liverpool langsung. dirugiin lagi? Apa? Dirugiin lagi. Wah, Kebalik. Lu mau ngomong Liverpool dirugiin lagi? Enggak, gua Pak, ada mau bilang Liverpool dirugiin lagi, Pak? kalau Salah cuma tadi balasan tadi ya guys ya. Yang salah nggak main guys. Ada 4 game salah nggak main. 2 di FA Cup. Accrington udah pasti tim SMA. terus Pak. Plymouth kalah. Oke. Carabao lawan Soton menang. Peringkat bawah. Ah. Ya udah. Ya udah. Ketika- Berarti Plymouth kalah nggak ada salah. Accrington menang karena timnya tim anak SMA. Soton menang Karena 1 ya. Terus PSV kalah. Nah, sekarang kita bahas ketika yang dimainin dari 4 ini yang hampir full tim cuman lawan Plymouth. Yang lainnya anak muda semua. Iya, nggak ngomongin itu. Nggak, Lu maksud- kenapa nolak Salah FC sih? Gua nggak terima lah. Masa iya musim ini kita bagus karena Salah. Ya Salah memang one of the best di Liverpool, bahkan dia paling terbaik. Cuman nggak karena Salah FC. Lah enggak dari mana? Kan udah dia begitu. Kan lupa ngomong apa. Nggak kembali ke permainan semalam. Iya, lah. masuk Simon ke game Hooper. lagi. Konate. Di babak Lu masih ngerasa dirugiin apa? semalam? Enggak. Diuntungin? Iya dong. Diuntungin sedikit lah. Iya. Gak sedikit, Le. Tapi giliran yang lawan Everton kita dirugiin nggak ada yang Dirugiin terima. apaan sih? Gak ada rugi-ruginya. Lawan Everton? Gak ada. Gak ada. Apa Itu gue tuh, replay, Le? gue tonton berkali-kali golnya. Gak ada dirugiin. Gak ada ruginya. Menit terakhir Gak ada, ngaco. dari 94 kita tinggal 1 menit ditambahin waktunya sampai 98. Nggak, Tapi di luar itu semua ya. Gua gila. kasih tau sama lo yang nonton dan lo juga calon juara. Oh iya. Anginnya udah kesini. Oh, Mau main iya. Makanya mau nggak usah main kayak nggak usah apa? merendah, nggak usah Udah. merendah. Juara Iya iya udah. kita gua sebagai fans pastinya gua berharap Liverpool juara. Enggak, Cum- menurut gua anginnya. Anginnya, Kita hidup tuh oke. ada arah angin. Ya, gua bahas Arangin match semalam Liverpool. bentar aja deh. Gak boleh. Semalam Liverpool di babak pertama oke lah, golnya juga bisa terbilang hoki karena dari Diaz kena kaki berebutan sama kiper, terus mau salah lewat penalti. Di babak kedua kita bener-bener udah drop banget. Gua feeling ini bakal gua jujurnya gua trauma sama kejadian waktu lawan Everton kemarin. Tarkowski di menit terakhir gua udah deg-degan banget. Untungnya kita di menit 80 memasukkan salah satu Japanese warrior, the best, the myth, the legend. Mitoma. Kan? Korean. Emang partai kadang kayak gitu. Kita masukkan Wataru Endo. Oh Wataru, kok Kowaru sih? Ngomong sama Wataru Kowaru. Endo. Gua mau Wataru kasih Endo. kredit What sama kill ini the game. pemain What Kill the Game. Ditambah ada Bradley sama Kwanzaa. Ya ini oke lah. Yang gue salut sama Endo adalah ketika dia masuk itu benar-benar 101% dia bermain untuk Liverpool. Umur, Umur. experience. Iya, experience. Tahu mau ngapain, masuk lapangan tahu mau ngapain, tugasnya apa. Nah, Endo umurnya berapa? Endo 32. Kedua. 32. Masih main. Dan itu akhirnya mempertebal opini lo pas saat kita review lawan Everton. Seharusnya yang masuk adalah Endo sama Endo, Everton. benar. Bukan malah Jota sama Nunes. Jadi kalau satu yang Tapi- masuk Endo bisa menang. Tapi Liverpool. Bisa menang, gini bisa Kalau mempertahankan. lu ngenilai kayak lu bilang kemarin mainnya jelek karena golnya gitu doang. Sekarang pertanyaan gue gini, kalau bola bisa nyampe di antara kiper dan salah satu penyerang lo, itu main bagus namanya. Iya. Apapun sentuhannya itu urusan lain. Karena ngegolin caranya banyak. Gini lah, gue bukan berarti bilang Liverpool semalam di babak pertama mainnya jelek walaupun cetak golnya kayak gitu. Itu gol ya gol. karena Papa yang Kita kayak memenangkan gitu. Bilang pertandingan. Papa golnya gitu doang. Juve kan masalah dulu ada tragedi Hazel. Makanya dia sampai sekarang benci sama Liverpool. Apalagi Papa 0% football knowledge. Terus habis gitu, Knowledge. nah itu kita masuk. Gue gak setuju jadi ya. Menurut gue kalau lu bisa memprogresi bola dari belakang sampai ujung depan,
bisa menjadi duel antara 1 lawan 1 sama kiper atau 1 lawan 1 sama defender, itu main bagus. Nah terbalik di babak kedua. Hah? Iya dong. Lah kan iya, maksudnya lu bisa apapun lah, Build chaos up. kan ada aja budaya jatuh dari langit. Tapi kok bola bisa nyampe Salah? Itu kan udah main bagus berarti. Cuman gua nggak mau sisa pertandingan ini Bukan lu main cuman cantik ya. Bukan main cantik. Iya, nyampe. Cuman gua nggak mau sisa pertandingan ini lu memanfaatkan cuman salah-salah, gua nggak mau. Lu Ya, tuh emang digaji. cuma bisa Berarti lo akuin itu. dong. Enggak. Iya kalau akhir-akhir ini ya. Enggak, satu season. Enggak Karim. Kok terus-terusan sih? Enggak, gua bilang Kok enggak. terus-terusan sih? Enggak. Sama lu ya. Kalau tahun depan yang menang Ballon d'Or bukan Salah. Ngaco Ballon d'Or. Iya, udah fix. Loh, Kalau misalkan artinya selalu- apa? Lu Habis di bekam. gini. Sakit. Tambahin. Artinya lu digendong. Salahnya lagi gila banget. Salah memang top gila ini pemain, cuman kalau digendong enggak Tapi pulang-pulang ya pulang. Enggak gini. Digendong iya. Sorry, gua ralat. Digendong iya, cuman bukan salah FC, paham gak sih? Kita punya pemain-pemain yang memang Dias Jota ini goblok, tau gak? Di akhir-akhir ini. Kita punya pemain-pemain goblok. Di akhir Padahal ini. gue cuma salah. Untuk akhir-akhir ini ya. Kalau di awal musim enggak. Nah tapi kalau bahas Liverpool tadi babak kedua menurut gua mainnya parah banget. Nol. Zero shoot kan, even Iya. of targetnya Nol. kagak. 0, zero attempts. Nol. Iya makanya. Nol. Wolf bener-bener build up main 3 back, habis itu passing-passingnya bagus banget. Tapi memang tadi Endo masuk dan last minute save-nya Kwanza, tackle-nya Kwanza atau kalau lu ingat. Ya, gua mau kasih satu kredit lagi. Kwanza. Hampir itu 2 sama. Iya. Kalau Kwanza nggak tackle dari kanan tuh, set bola ke tengah, 2 sama itu. Iya. Gue mau ngasih tahu Grombol mau bikin merch lagi. Egyptian King Vol 2. Tapi bukan nama Liverpool. Bukan nama Rotisserie karena warnanya bukan merah ntar, hitam biru. Oh, Gitu. asik tuh. Karena ada Egyptian King baru kan. Iya tuh, Eh, jago kan? banget. Ada yang mau siap mengkudeta raja lama kan? Hah? Udah le. Hah? Apa sih le? Lah, gue bikin warnanya hitam biru. Gue setuju. Bahas Konate. Omar Marmush. Gue beli gitu. Hah? Iya dong. Lebih pantas. Setiap raja, setiap kekuasaan akan hancur pada waktunya. Yes. Udah le, masa baru cetak hat-trick sekali dalam waktu 30 menit Lawannya ditambahin. siapa? Egyptian King. Lawannya siapa ya? Lawannya saya Newcastle. Liverpool lawannya siapa? Pas salah hat-trick. Siapa ya kalau nggak salah City. Wah, goblok City. Makasih lagi ngomong Lo kotor bakal lagi. beli Ayo. nggak? Apa? Bakal beli nggak? Bakal beli. Lagi. Iya kan? Gue beli 2. Iya kan? Gue beli 2. Hah? Gua beli- nggak ada saya gue soalnya. Gue beli 10. Gue beli Enggak. 10. Kan gini nggak salah juga mau cabut, makanya Egyptian King nanti Oh, ntar kemarin ada yang ngasih tahu gini le, kenapa mau salah setiap cetak gol sama pemain lain selfie masukin Instagram, selfie masuk Instagram Kenang-kenangan. buat kenang-kenangan. Iya, Itu berarti setim- season depan nggak ada salah. Season depan nggak ada Van nggak Dijk. ada Musim salah, lalu. Van Dijk, ya. Musim ada lalu Van Dijk. Liverpool tanpa klub. Konate Musim diinjer depan- PSG lagi. Musim Nggak ada depan. Konate. Apa? Konate diinjer Nggak ada PSG. Van Dijk. Konate diinjer PSG tau gak jawabannya apa? Saya senang diincar oleh klub Iyalah. PSG. pulang ke rumah kan Paris. Iya, yang harusnya kemarin Le, kartu udah, merah nggak- tuh. nggak ada le, nggak ada Egyptian King pengganti mau salah nggak ada. Yaudah kita langsung ke match lain lah. Kita ke Manchester City yang menjamu Newcastle di Etihad Oh, ini match Stadium. gue nggak dibahas-bahas nih. Bentar lah, Terakhir kan lu main course. headline, main course. Kita appetizer dulu. Nanti kan yang Ini pertandingan yang, aduh, gila loh. Menurut gua Pep kayak menemukan jati diri baru, ya. Khususnya beberapa game terakhir. Berani main direct. The modern way. Yes. Pep Guardiola udah ngomong di satu press con, dia bilang yang modern itu yang direct. Bournemouth. Apalagi dia punya senjata-senjata direct, kayak dia punya Ederson, Nice. dia punya Haaland. Nice. Sekarang Dan sekarang Marmus. nggak kepake KDB kali ya. KDB Dengan cadangan keadaan kayak gini kan. Gundogan jadi kepake loh. Gundogan Iya. match kemarin. sama Nico. Nice loh itu. Nico Gonzalez bermain sebagai nomor 6 ya. Sama Abdul Qadir itu. Kodir oke. Son of Kodir. keren. Savio semalam main juga Iya, Savio juga. Savio oke. Gila. Brazilian Iya. skillful. Itu dia salahnya dia pas lawan Arsenal dia nggak mau main direct. Iya. Dia malah coba melawan build Nah up. Newcastle juga semalam mainnya kayak tai Iya, juga. Newcastle Jelek kebuka banget banget. mainnya. Nah, lawan Arsenal mainnya defense-nya udah kayak gila lawan City man to man. Golnya Marmusin dari Ederson. Man to Itu man karena itu. Newcastle man to man. Enggak, memang semua tim personal sama Arsenal, Mat. Jadi mau nggak mau dia harus menang, Mat. Enggak, tapi gua gedek banget. Lu lawan tim yang ada Haalandnya. Saya kira tadi Havertz loh.
Lu ada halannya malah man to man tuh lu ngasih ruang kan. Gua Chelsea melakukan hal yang sama loh. Iya kan. Gua Ke City ngerti melakukan hal gitu yang loh. sama. Itu gol yang Haaland Iya. by one sama akhirnya Sanchez maju. Itu kan kayak gitu juga. Cuma kalau Chelsea mungkin ada urgensi untuk golin mungkin. Kalau ini dari awal mainnya Newcastle juga punya urgensi buat gol karena mereka lagi top form kok. 3-0. tapi mainnya lu bunuh diri, lu main to main lawan City itu namanya bunuh diri, apalagi punya Marmus sama Haaland di depan. Marmus nggak, let's talk Marmus lah. Marmus gini. Marmus tuh gue udah bilang di review yang lawan Chelsea. Nggak tau gue ngomong di sini apa enggak ya. Kayak nggak ada bocor debat tuh itu. Iya. Itu guler ya maksudnya. Iya. Marmus nih the best apa sebutannya puzzle. Oke, The last puzzle. The last piecing puzzle. The last Piece missing puzzle. Apaan? Terus Dek banget. Egyptian King udah mau salah, lanjut. Nah, semua raja, semua kekuasaan akan runtuh Tidak pada waktu. tergantikan, Le. Soeharto 32 tahun siapa yang ngira bakal turun juga. Ada waktunya. Ada, semua ada waktunya. Sekarang orang mengenal Egyptian King adalah Musa. Ente doang. Enggak ada. Lanjut. Oh iya, Let's talk lanjut. Marmus tugasnya dia, role-nya dia itu clear. Bantu Haaland untuk mendapatkan ruang. Top. Pusingkan back-backnya, Haaland free. Haaland drop deep lagi. juga melakukan hal yang sama kadang-kadang. Iya. Pusingkan backnya, Marmus free. Iya. Dan sekarang lo ngomongin gak usah Marmusnya deh. The one and only menurut gua PFA Player of the Year kemarin. Foden. Foden gimana? Jago lo dia lo. Bagus Dia ya. back on his form lo dia lo. Iya. Dia udah nemu role barunya. Bawa tuh bola dari bantuin si Gundogan sama Nico Gonzalez. Bawa tuh bola dari belakang ke depan. Lo bantu nih sampai depan. Bagian pressingnya ini Haaland sendiri. Di sini Depan si 3 sama Savio. Si ini kan Savio. tanganku belum kelar loh, sabar orang-orang. Kok udah pada motong semua sih? Grilis. Enggak ada Grealish. Nggak ada yang gini. Terus-terusan. Haaland, Savio, Umang. Marmus. Iya. Oh, si Marmus di belakangnya nih, ngebantuin. Kadang-kadang juga Marmusnya di depan. Bentar, Marmus sama Foden juga kadang-kadang. Cuman lebih sering ke Marmus di belakangnya, Foden di sininya. Jadi tuh barang. Dan Enggak. kalau ngomong man of the match, Nggak, jujur. ada killer instinct dari Marmus. Killer instinct bener. Itu yang udah dilakukan. Dia, ngejar kambing nih. Ngelihat gawang dikit ngaceng. Langsung tendang, jepret. Dan itu yang udah dilakukan sepanjang musim di Frankfurt kan. Dan ketika masuk ke City kemarin sempat belum dapat endingnya, belum sempat dapat golnya. Tapi kalau ngomong cara main udah kelihatan dari awal memang. Dan ya akhirnya di Terlalu hat-trick. berlebihan, Dan menurut Le. gue ini Komenin Marmus deh, coba. Enggak, gue mau tahu. Enggak terlalu berlebihan, Ya Le. enggak, menurut lo Marmus gimana? harusnya lu seneng. Tahu kenapa? Karena abis ini African Cup Salah bisa Iya. ngangkat karena punya Marmus. Bukannya lu kesel sama Kan dia Marmusnya. bakal main bareng Marmus. Dia kan bakal main bareng Marmus di Afrika Dulu waktu Cup. Marmus Enggak. gosipnya ke Liverpool kayak apa? Iya. Sekarang kayak gini. Biasa, memang Liverpool pemiliknya pelit. Gila. Enggak, gini. Marmus menurut gua bagus ya. Dia bagus. Sangat bagus. Bagus. Biasa, Le. Astaga. Ya Allah, Le, baru hat-trick sekali langsung boom. Ini Saka belum pernah Gua- hat-trick li, dia dipuja-puja sama emang dia. bagus. Emang Emang Saka Saka bagus. Gak usah gitu deh, kita nonton pakai mata. Dia debut kan pas lawan Chelsea kan. Gimana? Jelek. Serem. Serem banget. Jelek. Katanya jelek. Jelek. Ngawur. Ya kita lihat Chelsea-nya juga dong. Enggak maksudnya Chelsea-nya lagi Hati ini lo kan. busuk, lo gak? Gua bakal bilang dia bagus. Dia bisa cetak gol lawan Liverpool. Deal ya. Deal. Lo apa lo mau lakuin? Hah? Ayo, soal Marmus. Ayo. Gua akan puji dia. Enggak puji lah. Puji Lo semua orang. cium fotonya Marmus. Oh. Ya udah gitu ya dia. Iya, Egyptian beda King agak. punya Marmus kalau dia jebol Liverpool. Ayo. Dia main dia beruntung ketemu Liverpoolnya di Etihad. Ketemu Johnson Apa nih Etihad? Ayo salaman. Kalau Marmus golin lawan Liverpool, Jangan ngomong gitu. pindah tahta. Ya. Nggak, ntar gini, lu bakal gue buatin baju sini Egyptian King Omar Marmus. Oh, Iya. kalau mau salah cetak gol juga. Enggak. Salah emang udah Egyptian King. Kan lu yang ngatain Lu- Marmus. lu- Nah, itu dengar omongan Papai. Apa? Kalau mau salah cetak gol itu hal yang Normal, normal. emang Omar iya. Marmus baru terbit, baru cetak gol langsung boom. Media ini kayak Hat-trick, gini bos. semua. Hat-trick li.
Mo Salah nggak pernah. Sama kayak lo aja, Anthony golin lo. Enggak, sekarang gini ya. Mo Salah sama Marmoush bagus mana? Gua jujur. Gua ngelihat nih, gua misalnya 10 tahun ke depan disuruh pilih satu pemain. Bukan 10 tahun, sekarang. Sekarang, gua Marmoush li. Tolong fans Liverpool hujat dia. Tolong fans Liverpool. Sensor. Nggak boleh ngomong gitu. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Udah, sekarang. Udah jelas Saleh. Nggak. Hat-trick langsung. The next Egyptian King. Bukan the next sudah. Tuh tahta udah koper. Udah. Mo Salah ketawa-ketawa Pertanyaan ini. terakhir untuk City ya. Pertanyaan terakhir untuk City. Dengan form yang seperti ini, menurut tuh dia end up prediksi kalian di posisi berapa? masuk deh. Menurut gua top 3 mah. Menurut gua Forest bakal kegeser karena gini, kalau ngomongin City udah nemuin balance-nya, kan udah dapat Nico Gonzalez di situ yang bisa jadi Rodri Light-nya lah, yang bisa kelihatan banget ada si Nico ini. Masih ya, Bos. Kelihatan banget gitu movement dia di tengah, dia passing distributionnya, dia bisa ngatur lini tengahnya gitu, udah kayak orang kapten. Bahkan lu kalau ngeliat ya, pemain-pemain lain tuh diomel-omelin sama si Nico Gonzalez karena emang pemain tengah ya, dia punya sense of leadership-nya itu di situ. Gimana? Dia menurut gue sih bakal top 3 sih dia, City. Lu minta ngomong cuma nggak ngomong-ngomong. Ngurusin es batu. Dari tadi emang Ngapain minta orang. ngomong? Satu pemain yang harus di-highlight John Stones. Oh, itu bagus juga. John Stones menurut gue MVP nih. Walaupun Marmoush hat-trick dia MVP-nya. Kusanov juga kelas tuh, Kusanov keren. Enggak, John Stones aja. Enggak usah nambah-nambah. Ya tapi MVP-nya tetap Omar Marmoush. Iyalah. Enggak Johnston. Enggak, karena gini, yang gue paling impress sama City sebelum gue tutup topik City ya, karena dia berhasil meramu tim A tim B secepat itu. Ini skuadnya hampir setengah beda loh sama yang kemarin menang sama lawan Madrid. Karena boardnya punya urgensi, dia tahu Pep bahkan ketika Enggak, Pep ramuannya juga dong. iya kan paham gak gue. secepat itu gitu. Tapi ramuan itu kan terjadi ketika lu punya apa yang diramukan ada. Bahan baku. Iya, lu butuh bahan tapi kan baku. butuh waktu juga. Iya paham gue. Tapi dia Cuma berani maksudnya nurunin Kodir, Nico, iya, itu Umang di laga lawan Newcastle gitu. Menurut gue itu hebat. Adik, Iya. Umang. maksudnya ketika boardnya punya urgensi, bahkan gue kemarin liat statement lah. Kan si Pep ini ditanya sama wartawan kan tentang Omar Marmoush. Dia bilang yang datang ke gue itu justru si Ki Bagastein, dia bilang, "Pep, gue rasa lu butuh pemain ini Omar Marmoush." Abis itu Pep langsung nelpon channelnya dia di Jerman, Omar Marmoush gimana. Itu loh. Cikinya ya. Cikinya yang datangin, ntar gue kasih fotonya deh. Ntar gue kasih Gil. Dia yang ngomong, jadi ketika udah dikasih tahu Pep lu butuh Omar Marmoush, baru Pepnya nelfon kenalan dia di Jerman, Marmoush orangnya gimana, gini apa segala macam, baru akhirnya dibeli. Jadi segitu urgensinya. Gue harus akuin City emang sekarang emang sangat pingin terus tetap di posisi atas. Secara manajemen ya, dalam Secara kacamata manajemen. manajemen tim terbaik di dunia. Lu Dalam kacamata manajemen ya. Manajemen lu kurang Kacamata, dikit 200 juta. Klub ya, perusahaan ya. Mungkin yang terbaik ya. Karena dia benar-benar mikirin baik itu sporting segala macam. Akademi. Iya, segala sporting, akademi, bahkan profit yang di luar Iya. non teknis. Klubnya di satu dunia banyak banget. Iya. Multi klubnya. Top 2 lah dia gue. Bisa lah dia top. Iya, maksudnya one of the best. Kalau bukan yang terbaik, dia salah satu yang Makanya. top. Dia menurut gue dia season ini bisa lah top 2. Gue ngeliat. Sekelas sama Munchen, sekelas sama Madrid. Ada posibilitas. Iya kan. Oh, top 2. Top 2. Wow. Ya kita Arsenal digeser. Asal ya. ya kita nggak bisa ngeremehin City, tapi kalau top 3 gue yakin banget. Kalau Iya. top 3 gue yakin Forest bakal Sekarang kesal. terpaut berapa? Bentar gue cek dulu. Sama Forest beda Ini aneh 3. banget Arsenal digeser. Enggak lah, kalau Arsenal digeser enggak. Oh, kenapa? Dia Sekarang City konsisten. sama Lim. Arsenal bedanya Oh, jauh City-nya 9. Enggak. Dia mau coba konsisten. Ya anggap aja Arsenal 3 match ke depan kalah. Iya. Sakanya udah balik ke Martinelli dan itu gue yakin konsisten lagi. Jadi Forest menurut gue Intinya udah Enggak, nemu. Menurut gua nggak ini. enggak, menurut gua lo kejauhan lah. Kita ngobrol Kejauhan. ini. Kok Enggak, kejauhan? kita ngobrol ini kalau dia udah overtake Iya. Forest. Udah ngambil tempat menurut gue Forest bakal di overtake top 3. Kalau Liverpool nggak mungkin ya. Jauh lah, 7 sehat lah. besar City ngambilnya bukan Arsenal. Liverpool langsung. Iya. Iya, langsung iya. Yang menang Arsenal, ntar Liverpool yang diiniin. Liverpool peringkat 4 kita lihat ntar ya. Udah deh, Karim udah mulai bawel. Kita langsung kasih ke tempat bawelan dia. Kita ke London Utara. Tottenham Hotspur Stadium. Dia Kok ada tim kalah sama Tottenham ya? Bingung. Dia ngomongin Bingung. masalah peringkat, langsung bahas MU peringkat berapa? Oh iya benar. Ini gue ingetin lagi. 15. Rim, lu tinggal 2 posisi ke degradasi lo. 2. Ya. Bawahnya siapa lagi? Atletik ya? Nah. Menang FA. Degradasi tapi menang FA Europa League. Lo kan? mau begitu? Gua kan Lo mau begitu?
Gua kan Ayo, amin. menang Champions League. Amin. Ayo. Amin. Menang Europa League. Amin. Ayo. Lu masih ada Spurs juga di Europa League. Apa? Lu masih ada Spurs juga di Europa League. Gue ngeliat Amorim kesian, jujur aja. Amorim kesian banget. Lu nggak ada dia disorot duduk dia begini. Iya tuh gue ngeliat tuh sekali. Sumpah gue nggak pernah liat orang kesian kayak dia. Capek Apa dia. ya? Setiap match dia berharap dia bisa, tapi ternyata gagal lagi. Si Dalot anjing lagi. Gue salah nggak kalau ngomong Dalot salah satu? Ini kalau mau pinpoint ya. Semua jelek karena form. Nggak bisa, berarti nggak bisa. Lo nggak bisa pinpoint. Nggak boleh. Nggak, gue pakai formula lo nggak ada lah. Nggak ada lah. Lu nggak Dalot nggak khusus? Nggak boleh. Ntar dulu. Kok khusus Palmer orang ngasih? Sebentar. Ya nggak ada, gue nggak mau. Fair nggak kalau dia ngomong Palmer? Karena gini ya, Gue nggak usah nyari aliansi. ya. Maksud gue begini, mungkin kalau di Chelsea khususonnya Robert Sanchez. Nah, gitu loh. Kalau di MU khususonnya Dalot. Oh, Nana sih. Gara-gara iya. Jorgensen. Yang paling sampah Dalot. Yang paling sampah di Chelsea Jorgensen lagi. Sanchez. Nggak, gue nggak mau dipinpoint, nggak bisa. Dalot diganti. Lu nggak mau akuin? Ini jutaan fans MU ngakuin lo. Gue pakai formula lo. Gue pakai formula lo. Gue mau nyerang Palmer Sancho nggak lo kasih. Gue bilang gini, Zirkzee, tadi kita nongkrong di depan, lu nggak terima. Gue nggak terima. Oke, karena menurut gue memang Zirkzee kondisinya nggak memungkinkan untuk dia tumbuh. Gue setuju, nggak fair kita ngomong Zirkzee, ngerti nggak? Tapi kalau Dalot Rim, udah dong Rim. Udah berapa season dia? Udah Rim. Season lalu player of the season lo, Mat. Lu ngasal juga lo, Mat. Lu bego juga lo, Mat. Nggak downfall dia itu di eranya Amorim. Oh iya. Iya kan? Tapi emang gak ada opsi kali ya? Amat cedera. Kesiannya Rim, gue sama tim lu Rim. Gue berkabung ya. Gue ngeliat benchnya, Allah. Ini apa pertandingan U18 ini kata gue. Enggak, masalahnya pas lawan Arsenal enggak ada amat tuh loh. Apa sih nggak usah dunia nih nggak berputar di Liverpool tuh nggak anjing juga nih orang Liverpool masa iya dikit-dikit Liverpool bajingan lo tuh nggak Enggak, maksudnya gua harus kasihan gitu. Sorry Eli nggak ada aman tadi di sorry lu peringkat 1 terus begitu. Nggak, gue mau tau, gue menanya sama Rim. Nggak gini, juga? kayak tadi gue bilang, gue sakit hati kenapa kalah Brighton karena terus-terusan. Apalagi gue berturut kan, walaupun lu nggak berturut-turut, tapi lu kalah sama Tottenham. Spurs udah berapa kali berturut-turut. Kenapa sih? Ada apa sih? Tottenham nih 7 game nggak menang-menang. Makanya. Iya kan? Gue udah feeling, iya fix nih game 8 gue bilang. Enggak itu. Restock lah, gue pengen tahu, gue kepo gitu loh. Apes mentok apes. Masa apes, lu apes nggak terus-terusan dong Rim? Peringkat 15 bukan apak, bukan apes. Enggak, yang lawan Tottenham apes tapi. Apes doang, udah tuh apes. Apa sih? Apes kita nyerang, Mat. Kita nyerang berkali-kali. Depannya nggak klinis. Vicario first match-nya. Wah, Vicario jago ya. Vicario first match balik mendadak jadi. Siapa yang ngisirin nggak ngakuin Vicario nggak jago? Siapa yang bilang? Oh dia. Siapa yang bilang? Berat nih orang. Oh iya, Sumpah ya, Vicario one of the best goalkeeper di Gak ada yang bilang Vicario gak jago ya. Tottenham nih, Siapa? kiper utama dan kiper keduanya tuh jago-jago loh dua-duanya loh. Siapa lagi? Kinski baru one match doang lawan Liverpool Gila, waktu itu udah. Kinski buat tontonan nomor 1. Kagak lah, Vicario lah. Terus Gue nonton matchnya ini match yang cukup seru menurut gue ya. Match Banyak seru. yang bilang gak seru, menurut gue cukup seru karena first banyak. half boring menurut gue first half. Enggak, Siapa boringnya sih? First half Garnacho menurut parah gue banget. boring. First half. Garnacho. karena cukup end to end gitu loh. Kalau di sana Enggak tuh ini beneran Dream Garnacho udah depan kenapa sih ke atas. Jose lagi mau bahas ini tiba-tiba kemana? Kenapa sih kayak gitu? Main-mainin push sampai masuk. Ini masuk ke dalam. Oh, iya, iya, lupa. Nggak, menurut gue cukup seru, menurut tuh enggak? Seru cuman depannya kurang klinis. Terus babak kedua ya? tim. Babak kedua tuh wah pecah sih, end to end banget. Iya. Babak kedua seru parah. Tapi gue mau ngomongin Zirkzee. Gue nggak mau bilang MU hancur karena Zirkzee atau Zirkzee salah beli. Tapi menurut lu layak nggak dia main di EPL? Ini pemain sangat flamboyan. Technical quality-nya kalau dia megang bola ada aja tuh. Cara dia berdansa dengan bola. Cuma dia nggak bisa nge-retain bola sama sekali. Dia dengan badan sebesar itu nggak bisa nahan bola. Jujur, akuin. Bisa gocek-gocek nih. Iya kan, gue udah akuin bisa gocek-gocek. Tapi badan segede gitu gunanya apa? Le. Dia juga pusing. Kita tuh pusing ini. Dia makin kenapa gocek-gocek di match ini. Nggak, ini bukan match loh. Ini profil pemain. Bisa dia pivot. Pas di Bologna dia pivot gak Pak? Bisa pivot Enggak, gue nggak ngomong. Mungkin di Itali beda pressingnya, intensitasnya. Mungkin apa ya kalau Menurut lo gimana Zirkzee di Inggris, di MU?
Gak bisa megang bola. Lepas terus. Gak bisa hold bola. Yang di Hoylund punya tau. Hold up bola tuh gak bisa, iya. Terus maksud gue badan gede tuh buat apa? Menyundul. Menurut gua kadang ini Menyundul sekali. Oh sekali. menurut gue ini kadang ada yang nggak make sense ya. Kayak kalau misalnya contoh gini ya, lu di bolonya, terlepas dari pressingnya gimana, di bolonya tuh kan dia drop deepnya bagus, hold the bola bagus, ya kan? Intensitas liganya kan beda. Iya mungkin dia perlu adaptasi ke intensitas liganya, tapi emang tipikal pemain Zirkzee ini tuh perlu di tim yang udah stabil. Nggak bisa lu di tim yang lagi progress lagi rebuilding lah. Terus kayak juga secara mentality lemah juga ya, weak. Kuat ngaco. Hah? Kuat. Ya. Abis di sub menit 30 baru dibu begitu nangis. Tapi Ya itu weak mentality lah. match berikutnya Le, lawan City diobrak-abrik. Ya, kalau match berikutnya orang udah recover. Nah, kenapa tuh? Enggak ding, lo tau gak kenapa gue air kesepsi? Karena lu gak mau ngomongin MU. Ini gue bahas, gue borok-borok gue keluarin semua nih. Le, gue bukan gak mau ngomongin MU Le. Gue tutup nih podcast. Le, capek Le MU Le. Gue juga sakit hati banget lagi yang bola, gimana ya? Nggak, Lu pada nggak anak kepe. Nggak, dia berdua lagi dia lagi giro banget. Gak punya Saka, gak Iya. punya striker siapa-siapa menang lagi. Iya, gue MU pas lawan Spurs kemarin kan out of nowhere nih Amat cedera mungkin udah tahu duluan lah. Cuman kan Ugarte, Collier ini kan out of nowhere. Out of nowhere menurut gua caution, tapi kayaknya caution doang. Caution kayak takutnya kalau dimainin makin parah nih. Jadi kan dua youngster MU nyusul buat jadi sub. Dua youngster itu nyusul, jadi nggak ada di plan untuk bawa youngster semua. Tapi kenapa Lindelof pun itu kan youngster ya. Rim? Rim, tapi kenapa Amorim nggak mau menurut lo ya? 4 back. Nggak mau 4 back, kenapa dia nggak mau Ya, ganti pemain? Itu filosofi dia. Yang babak nggak kedua. mau ganti back, yang nggak mau ganti pemain itu gue agak bete jujur. Gue ngerti pemain muda pasti nggak siap, gue setuju. Gak semua pemain muda siap lah. Cuman lo kalau udah nggak bisa menangkan permainannya, menangkan hati fans dengan cara tunjukin showcase pemain muda kita nih gitu. Iya. Fans seneng semua. Cidobi main kok menit 90 Pas 90 main plus. kondisi Tottenham free kick. Nggak megang bola di sekalipun. Menurut gua agak ini loh, lo kalau main Cidobi Martin seharusnya tadi dari menit 70 atau enggak Ya minimal. enggak, dia udah gini loh. Sebagai pelatih tuh kadang ada momen gua tuh mau ngasih kepercayaan ke pemain gua. Misalnya gini, dia habis ngebangun satu taktik pas latihan. Dia mau kasih bukti ke pemainnya kalau itu works. Ngerti nggak? Di saat di menit 70 tiba-tiba lo out gue ganti plan B, artinya dia juga nggak pede sama plan A-nya. Mungkin dilemanya di situ. Dia mempertahankan plan A untuk memberikan confident. Tapi menurut Untuk gua memberikan kayak trust untuk ke squadnya. si Cidonya, menurut gua tuh lu pemain, apalagi Cido kita tahu pemain yang sangat Cido lah. Nggak akan enggak. jadi savior juga. Bukan, maksud gini loh, ketika lu mau ngasih pemain tuh debut, menurut gua tuh bukan Jelek juga di bukan game kayak bukan gitu. bukan di menit 90 ke atas. Lagi ngebuntut gitu. Harusnya pemain tuh dikasih debut ketika emang untuk ini ya, untuk mentalnya, ketika emang mungkin dia lagi menang, ataupun kalau misalnya nggak menang tadi dari menit 70 habis itu MU bisa comeback. Nggak bisa man. Ketika lu masuk menit 90 tuh killing his mental maksud gue. Nggak killing Ya, his benar, mental, nggak Menurut killing gua, his mental. karena memori dia, debut itu adalah debut di Premier League adalah suatu hal yang momentum banget bagi Iya, pemain. gua ngerti. Hal yang sangat diingat sampai Gua terus-terusan. ngerti. Cuman dia Debutnya kondisinya dia lawannya kalah- Spurs. Ya, Lawannya Spurs, ya Mas. sekalian Lawannya nggak usah- bukan Southampton. Maksud gue Lawannya sekalian nggak usah bukan dimasukin. Leicester. Udah nggak usah dimasukin. Iya kalau emang yaudah deh. Cido Nggak usah dimasukin. masuk. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk Cido masuk juga. Nggak ada Maksud gue salahnya. kesalahannya kenapa menit 90 plus? Casemiro Itu. cedera. Ya, yang lain. Casemiro cedera. Iya, yang ada juga. Lindelof Casemiro masuk nggak? cedera. Lindelof udah nggak match fit, Mat. Lindelof udah nggak match fit, nggak main sama sekali Lindelof. Mainin Ya Cido serba salah sih emang, cuma maksud gua kayak Kenapa nggak ini. dimainin? Itu sistem hampir berguna. Kita kan bal. Ya menurut gue 90 plus itu apa ya? Bisa impact yang buruk ke pemain muda. Iya. Karena bukan hanya enggak maksudnya gini loh. Debut itu tuh kayak hal yang wisuda. Iya, Kayak Kepercayaan. wisuda ngerti Ini ya? udah pernah dirasain sama Ethan Whitley, udah pernah dirasain Jadi nggak? sama Jadi nggak tuh, Bar? Garnacho, udah pernah Jadi nggak tuh, Bar? udah pernah dirasain sama beberapa pemain. Lo kondisi lawan lo lagi lawan Big Six. Wajar lo nggak dikasih kesempatan buat main, itu wajar. Maksudnya Itu wajar. Basya mendingan gak usah dimainin Samsat. Casemiro cedera. Ya kan gak ada yang lain. Siapa? Kita semua youngster. enggak gua Lindelof gak match Rim fit. Rim dari semua youngster itu ada yang pernah main di
di season ini nggak? Gak ada. Sama sekali nggak ada. Satu pun gak ada. Itu siapapun yang dimainin. Harry Amas ada nggak? Harry Amas pun gak pernah. Makanya bukan gimana? Casemiro cedera. Oke, terakhir nih untuk topik terakhir. Apa yang lo rasain dari Amorim dan gimana ngomongnya? Susah ya bahasa MU ya. Apa rasain dari Amorim dan kapan lo mau lihat? Apakah harus memang transfer window, which lo di winter juga lesu atau gimana gitu? Ya, gua kasih 2 season. 2 season. 2 season buat dia. 2 season ke depan ya. Ini nggak gue hitung sama sekali. 2 season ke depan. Harapan lo season ini end up di berapa? Yang penting gak degradasi. Yang penting gak degradasi. Setuju. Itu aja. Yang penting gak degradasi. Itu doang. Tapi gue sebagai penonton netral ngelihat Amorim cukup impresif khususnya di defense loh, Li. Iya. Lu lihat defensifnya sekarang. Maguire on form. Menurut gue Delete bagus, Maguire bagus. Tapi jelek sih game tadi. Siapa? Enggak, game kemarin tuh. Enggak, di luar wingback ya. 3 back tengahnya itu bagus-bagus. Menurut lu gimana? Kalau gue lihat semalam memang ada keseruan yang dimana kedua tim saling menyerang, Le. Enggak, ditanya siapa yang jelek, lo nggak usah lu review match, lu review dua-duanya saling nyerang, itu diomongin juga anjing. Lu kebiasaan. Gue mau ngajak ngomong soal backnya. Iya, gimana menurut lo backnya? Udah jawab. Ada perubahan nggak dari Ten Hag? Menurut gue pas Ten Hag tuh shaky banget. Iya, ada perubahan. Walaupun di Amorim ada problem-problem Yuruk seperti set masih, Yuruk. piece. Euro cedera apa taktikal ya? Iya. Seperti set piece kan problem hari ini. Tapi overall jauh lebih membaik gitu loh. Oh iya. Udah guys, gue mau bahas MU lagi lesu banget. Gue kayak dikit. Bruno jelek banget hari ini. Susah. Kenapa susah? Karena lo temennya Casemiro. Dia depan Casemiro kan nggak bisa ngoper, nggak bisa sama sekali ini. Casemiro buat cuma jadi bulldognya gitu pun gagal. Bruno, lu kalau bisa lu ngalarin bolanya. Kalau Bruno lagi nggak bisa, udah kelar game. Abis matchnya nggak bisa diapa-apain lagi. Lu mau Garnacho Bruno kelihatan agak ini juga sih, agak frustrasi juga. Sering banget dia terima bola langsung dihajar, Man of the match Garnacho kalau dari MU menurut gue. Cukup bagus ya. Emang dia Dorgu juga lumayan bagus ya sebenarnya. Dorgu cuma Garnacho sama Dorgu kayak selek. Kayak berantem dua-duanya. Chemistry belum jalan. Chemistry Garnacho kan ribut sama semua orang deh. Tiap Dorgu over enggak sampai Sama Amat juga waktu itu. Kagak ada mat itu bohong. Iya pernah selek bener. Ini yang di match Europa League yang mereka nggak mau passing-passingan juga. Iya. Tahun apa tuh? Tahun lalu. Enggak, kemarin. Tahun ini. Tahun lalu juga ya? Tahun lalu. Musim lalu ya. Enggak, bukan musim lalu, musim ini lah. Musim ini. Yang Amorim juga yang dia away menang lawan siapa tuh? Rim? Dia gak bakal Sevu mau siapa? Dia kalau cacat, kalau borok gak bakal mau. Pokoknya ada di mana Garnacho tuh bagus-bagus sama aja. Ahmad gak mau saling passing. Lah, yang musim lalu lawan Liverpool, yang 4-3 yang kita menang FA. Itu belum selek. Apa? Itu belum selek. Oh, ini bikin rumor. Terus kalau kita ngomongin Spurs, banyak yang step up ya. Kevin Danso cukup oke. Jet Spence. Spence nomor 1. Jet Spence. Jago Jet Spence. Jago banget. Itu dia bisa menantang posisinya Udogi. Pak, udah ditantang, ditusuk, Iya. kubur, kremasi. Abis dikubur dikremasi. Matistel gimana Matistel? Teli ya. Tapi the talent is there loh. Talentnya Iya Iya kan? Gue sempat ngira kayak golin nih orang nih. Ball strikingnya berani loh. Itu dia. Lihat space dikit, geber. Sempat Space kan ada dikit, bola yang geber. dari atas sama di tak. Dan shoot. Iya. Dan pelan-pelan pemain bahaya. Spurs sudah mulai pelan-pelan balik lah. Brandon Johnson udah mulai masuk lagi. Van der Ven. Tel juga rada Van nggak der enak. Ven. Yang cover Delete sama Mazraoui temennya dia. Iya berapa kali dipegang palanya. Iya kan? Temen dia sendiri kan. Soto ya, Nggak, soto ya. Madison yang pecah lo tau nggak? Roy Keane di overlap sebelumnya dia bilang apa namanya? Lu sebagai di ruang ganti Spurs, habis itu lihat Madison balik, lu nggak bakal excited. Habis itu Madison golin, dia ngepost di TikTok. Oh, selebrasinya. Loh, Madison kan gini no ke kamera itu buat Roy Keane. Oh. Kan dia langsung ngepost, langsung bikin apa ini Roy Keane pas ngomong, abis itu langsung dia video dia ngolin. Emang nggak fansnya nggak legend Enggak, bikin masalah. Udah. Toxic. Udah. Legend kita. Toxic. Ada ngakui. Parah. Enggak Paul Scholes. Neville. Kalau Neville yang ditarget pasti Chelsea. Kalau Neville. Gila. Paul Lager. Scholes ngatain semuanya. Iya. Kok Lisandro sampai dibilang lu ke Argentina mati lu, dibilang gitu. Bahaya nih gue bilang. Legend kita toxic parah, bego-bego banget. Udah guys, itu aja review dari Game Week 25. Nanti kita ketemu review lagi di hari Kamis, ada review UCL round 32 leg 2. Habis itu di Jumat ada preview Game Week 26. Lu lawan Villa ya? Mudah-mudahan menang ya.
Kalah. Nanti kita Gua review Rashford. di weekend. Rashford, please golin Rashford. Udah itu aja guys. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go.